Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun Selasa ya, kaitannya dengan hukuman Tuhan ya. Jadi kita ini sering kali ya menganggap bahwasannya masalah kita itu adalah ujian Tuhan gitu. Padahal 99% ya, masalah yang kita hadapi itu adalah bentuk hukuman Tuhan atas perilaku kita. Jarang ya orang diuji sama Tuhan, itu jarang sekali. Ya bisa dihitung dengan jari. Ya, lu ya. Coba Anda lihat ya di sekitar Anda, ya. Coba Anda lihat di sekitar Anda, orang yang katakanlah taat pada Tuhan, ya. Tekun beribadah, taat pada Tuhan, ya. Itu kan bisa dihitung dengan jari gitu loh. Ya. Lah, ketika sebuah masalah menimpa mereka, ya, itu biasanya ujian Tuhan. Tapi kalau kita sendiri ya, potongan-potongan seperti kita ini ya, teman-teman weton Selasa ya. Kita ibadah ya kadang ibadah ya. Kadang bolong-bolong ya. Terus kita menganggap bahwasannya masalah yang kita hadapi, ya, masalah yang kita hadapi itu adalah ujian Tuhan. Itu salah. Ya. Kebanyakan masalah kita itu adalah hukuman Tuhan. Yang itu ada hubungannya dengan Tuhan ya. Misalnya kamu tidak pernah ibadah, terus tiba-tiba kamu kena masalah, atau kamu melanggar perintah Tuhan supaya tidak menipu misalkan, supaya tidak berlaku curang misalkan. Misalnya kamu jualan ya, jualan terus ada unsur tipuannya, ini kan dilarang ya, sama Tuhan kan dilarang. Tapi kamu lakukan, maka kamu akan dihukum sama Tuhan dalam bentuk sebuah masalah gitu loh. Nah, kesadaran diri kita untuk bisa melihat ya, masalah yang menimpa diri kita itu sangat penting gitu ya. Karena ini akan menentukan ya. Karena ini akan menentukan bagaimana kita bersikap gitu ya. Ya, kalau kita berpikir bahwasannya masalah kita ini adalah ujian Tuhan, ya bentuknya kan kita hanya sabar saja. Ya. Beda lagi ketika kita tahu bahwasannya masalah kita ini adalah hukuman Tuhan. Ketika masalah kita ini adalah hukuman Tuhan, maka solusinya adalah pertobatan. Ya. Tuhan itu ya ketika kita kena masalah ya, itu pada dasarnya Tuhan itu selalu memberi petunjuk gitu. Masalah yang kita hadapi itu apa gitu? Apakah itu hukuman Tuhan? Apakah itu ujian Tuhan? Apakah itu karma? Itu selalu Tuhan itu kasih petunjuk. Contoh misalkan hukuman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan petunjuk kaitannya dengan apa yang kamu langgar, apa yang kamu tinggalkan. Misalnya kalau kamu muslim ya, kamu tidak sholat 5 waktu, nanti akan muncul itu ya. Oh iya, kalau tidak pernah sholat subuh akan muncul semacam itu. Atau kamu yang mau melanggar misalnya, oh, kamu pernah melakukan zina misalkan, atau kamu pernah melakukan minum-minuman keras ya. akan diwujudkan, akan ditampakkan baik di alam kesadaran Anda atau alam bawah sadar Anda, baik di alam nyata atau alam mimpi. Kamu akan dihadapkan atau mengingat itu gitu loh. Itu akan muncul terus. Itulah petunjuk Tuhan. Jadi teman-teman nonton Selasa ya, ketika Anda mengalami kondisi semacam itu ya, petunjuk-petunjuk itu ya, nah itu positif ya. Ketika Anda mengalami petunjuk-petunjuk itu positif ya. Bahwasannya masalah yang Anda hadapi ya, masalah yang Anda hadapi sesuai dengan petunjuk itu. Kalau misalkan masalahmu itu adalah ujian Tuhan, ya kamu tidak mungkin sambat, tidak mungkin mengeluh, dan biasanya kamu sudah tahu akhir dari masalahmu itu bagaimana, solusi dari masalahmu itu bagaimana, kamu sudah tahu. Nah inilah pentingnya ya, kesadaran diri semacam ini penting.
Jadi jangan anggap sebuah masalah itu adalah ujian Tuhan. Bisa jadi masalah itu adalah hukuman Tuhan. Ya. Cara mudah ya untuk membedakan ya, masalah itu adalah ujian Tuhan atau hukuman Tuhan. Kalau ujian Tuhan ya, itu diberikan Tuhan ketika kondisimu sudah berada di jalan Tuhan. Ibadahmu kenceng, tirakatmu kenceng, dan kamu tidak sambat, tidak mengeluh, karena kamu sudah tahu hasil akhir dari masalahmu itu loh, kamu sudah bisa menyelesaikan, sudah tahu ya. Dan masalahmu di bawah kemampuan, bukan di atas kemampuan. Lek masalahmu itu adalah hukuman Tuhan, jauh masalahmu itu ada di atas kemampuanmu. Lah inilah ya teman-teman weton Selasa harus bisa dipahami, bisa dimengerti gitu. Karena ketika Anda sadar dengan pemahaman semacam ini, hasilnya luar biasa. Iya, ketika Anda sadar dengan hal semacam ini, maka Anda akan melakukan ya langkah yang strategis. Ketika itu adalah hukuman Tuhan, maka Anda akan bertobat ya, untuk menyelesaikan masalah Anda. Ya. Tapi kalau itu adalah ujian Tuhan, ya tinggal sabar saja ya. Pasti selesai. Dan ujian Tuhan itu tidak pakai lama teman-teman ya. Beda dengan hukuman Tuhan. Kenapa kok bisa lama? Karena kamu tidak sadar. Harusnya kamu tobati, kamu hanya sabar ya, tidak ada laku perubahan. Contoh misalkan ya, kamu dihukum sama Tuhan punya utang riba. Riba ini kan haram ya. Terus kamu melakukan ya, kamu hanya sabar nanti kan lunas pada waktunya gitu. Tidak bakal lunas sampai hartamu habis. Kamu bisa katakanlah nyahur, bisa ya, sangat bisa sekali ya. Tapi kok ya ono masalah, harusnya bisa terlunasi tapi timbul masalah lagi. Akhirnya kamu apa? Gali lubang lagi, tutup lubang lagi. Dan semua itu di luar kendali Anda, di luar kemampuan hitungan matematika Anda ya. Jadi hukuman Tuhan itu seperti itu, dan biasanya beruntun ya. Hukuman Tuhan itu biasanya beruntun. Mari apes kene, apes kono, wis ndak ono entek. Ya itu tadi, solusinya adalah tobat ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi Anda. Demikian saudaraku Ton Selasa, semoga apa yang saya sampaikan ya bisa Anda pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.